Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di channel ini. Semoga kita semua, khususnya para pemirsa, selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan sukses selalu. Kembali saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang ketiga terkait dengan PPG. Sama seperti penjelasan yang terdahulu, bahwa untuk membuat RPP, cantumkan nama sekolah atau satuan pendidikan. Sini saya tulis SMA Negeri 5 Bogor, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas semester 12 genap, materi pokok, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Alokasi waktu 3 jam pelajaran kali 45 menit, pertemuan ketiga. Jadi ini masih lanjutan daripada RPP yang kemarin, yang kedua, dan yang pertama. Hanya saja ya yang membedakan itu dari tujuan pembelajaran dan KD-KD-nya, adapun indikator-indikatornya. Materi pokoknya masih sama seperti yang kemarin. Cantumkan di sini kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan jalan agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati mengamalkan perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan berinteraksi. Yang ketiga, yang keempat, seperti ini bisa dibaca ya. Jadi tulis seperti ini pokok-pokoknya. Nah, kemudian tuliskan pula kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi di kelas 12 ini kata kerja yang digunakan harus hot. Maka di kompetensi dasar di sini ya kata kerjanya menggunakan hot ya. Dari 3.6 menunjukkan ini berarti kata kerja pengetahuan, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Maka dijabarkan di sini dalam indikatornya ya, memahami pengertian pernikahan menurut syariat Islam. Memahami belum hot. Dia masih low. Tapi di sini saya tuliskan yang hot. Merumuskan hujah anjuran pernikahan, menyimpulkan tujuan pernikahan, deskripsikan hukum pernikahan, merumuskan rukun dan syarat pernikahan, mendeskripsikan jenis pernikahan yang tidak sah, merumuskan landasan undang-undang pernikahan, merumuskan hal yang memutuskan ikatan pernikahan, menyimpulkan hikmah pernikahan, mendeskripsikan kewajiban timbal balik antara suami istri dalam kehidupan keluarga. Nah, mewujudkan kewajiban istri terhadap suami dalam kehidupan keluarga. 4.6 menunjukkan bahwa ini kompetensi dasar keterampilan, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Indikatornya mempresentasikan ketentuan pernikahan, menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga beserta hukum Islam, mendemonstrasikan bacaan hafalan dalil pernikahan, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Ini kompetensi dasarnya. Ini indikatornya. Menyajikan tafsiran dalil pernikahan, memperagakan tata cara pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan pembelajaran. Tentukan di sini apa aja tujuannya. Dengan kalimat seperti ini. Ya. Ini kalimat yang terbaru. Setelah berdiskusi menggali informasi, peserta didik dapat merumuskan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dengan penuh ingin tahu, objektif, dan bertanggung jawab. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempresentasikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga dengan penuh ingin tahu, objektif, dan tanggung jawab. 3. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan berbagai tafsir dalil pernikahan penuh rasa ingin tahu, objektif, tanggung jawab yang tepat. 4. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memperagakan prosesi ijab kabul dalam akad nikah dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan bertanggung jawab. Fokus nilai sikap. Tentukan di sini religius, kesantunan, tanggung jawab, kedisiplinan.
Tuliskan pula materi pembelajaran. Bisa ditambahkan materi pembelajaran reguler, ada fakta ya dengan kalimat yang seperti ini. Kemudian ada juga konsep ya, konsepnya seperti apa kalau dalam materi pernikahan. Tuliskan di sini. Contohnya punya di sini keutamaan pernikahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantumkan pula prinsip ya, seperti bahwa hukum pernikahan tidak sama di antara orang mukallaf. Dilihat dari kesiapan ekonomi fisik, menurut akhlak, hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Prosedurnya seperti apa? Jumhur ulama sebagai mazhab Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah ada 5. Gitu. Dan pernikahan yang berdasar dilarang oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan mut'ah. Sigor, pernikahan muhalil, pernikahan yang ihram, pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab, menikah laki yang mahram. Kita nitip, nah tuliskan seperti ini. Tuliskan pula materi pembelajaran remedial. Contoh umpamanya kalau saya tulis di sini ya landasan hukum pernikahan. Materi pembelajaran pengayaan, cantumkan di sini, rencanakan. Ya, agar nanti di KBM di pelaksanaan sudah ada pedomannya seperti ini, ada perencanaan seperti ini. Ya, metode pelajarannya apa? Kalau saya di sini scientific learning, belajar discovery learning. Jadi pembelajarannya apa? Contoh umpamanya media LCD, proyektor, laptop, bahan tayang. Sumber belajarnya apa? Cantumkan di sini. Buku paket umpamanya. Modul, Al-Quran hadis, bahan ajar, internet, sumber lain yang relevan. Lalu cantumkan pula langkah-langkah pembelajarannya. Ini dia yang paling penting. Agar proses kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas tidak kemana-mana. Tapi ini menjadi pedoman yang menjadi acuannya. Harus mengacu ke sini. Maka tulis kegiatannya seperti apa, waktunya berapa menit. Mulai dari kegiatan pendahuluan. Nah, guru melakukan pertama orientasi. Lakukan salam, berdoa, mulai pembelajaran. Meriksa keadaan peserta sebagai disiplin atau absen. Lingkungan fisik peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Disebut dengan apersepsi. Selanjutnya dalam apersepsi, guru harus bisa mengaitkan materi kegiatan pelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya. Kaitkan kembali materi sebelumnya dengan bertanya. Ajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Motivasi. Berikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari saat itu. Apabila materi tema pokok ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang ketentuan dalam pernikahan. Ya, ini contoh aja seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini penting. Ya, nanti di KBM sampaikan tujuan pembelajaran. Ajukan pertanyaan. Ya. Nah, kemudian pemberian acuan. Beritahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Beritahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, kegiatan intinya seperti ini. Stimulation. Kegiatan pembelajarannya. Peserta didik diberi motivasi, rangsang memusatkan perhatian pada topik hak dan kedudukan suami dalam keluarga. Jadi di RPP yang ketiga ini fokusnya ini nih, hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga. Mulai dari tahapan melihat, menayangkan gambar, foto, video umpamanya ya. Contoh seperti yang saya contohkan seperti ini. Biar terangsang, biar ada rasa ingin tahu, biar berpikir. Ya, seperti itu. Contoh nih ya, kayak begini. Peserta didik biar mengawati. Kemudian baca surat apa yang dibaca, dengarkan, simak ya, yang lainnya. Ada problem statement, pertanyaan dan identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau video yang disajikan dan akan dijawab oleh kegiatan belajar. Contohnya ajukan pertanyaan ya tentang hak kedudukan suami sama keluarga sebagaimana di RPP ini. Ya, tulisnya seperti ini nih.
Apakah suami dan istri memiliki keluarga? Nah, tulis seperti ini. Ini contoh aja. Data collection, pengumpulan data. Nah, tulis seperti ini kalimat-kalimatnya. Ya. Nah, sini. Tulis ini juga seperti ini. Serta didik mengeksplor pengetahuannya dengan baca buku referensi tentang materi, ulang. Itu rumuskan hak wajib suami istri, keluarga, sajikan tafsir dari dalil menikah, proses ijab kabul dalam akad nikah, diskusikan. Jadi dalamnya ada literasi, ada critical thinking, ada komunikasi, ada kolaborasi, semuanya di sini ada. Ya. Ada saling tukar informasi, ya seperti ini. Ya. Kita mengenal istilah dalam data processing pengolahan data 4C, itu tadi. Dalam diskusi ada 4C jadinya. Mengolah informasi bahkan ya. Seperti itu. Bahkan peserta didik mengerjakan beberapa soal ya agar terpecahkan persoalannya. Ya. Kemudian dalam tahap verifikasi pembuktian peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data teori pada buku sumber melalui kegiatan ya seperti ini. Apaan terakhir yaitu generasi yang menarik kesimpulan. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Ya, ini biasanya dilakukan bersama-sama ya dengan guru. Ya, presentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga. Mengungkapkan pendapat, bertanya, saling menanggapi, menyimpulkan, ajukan pertanyaan, ada dalam generation ini kesimpulan. Ya. Bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Catatan. Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi, dinilai. Ya, makanya guru punya form penilaian. Sikap, penampilan, pengetahuan. Jadi dalam kegiatan menutup, ya kurang lebih ya 10-15 menit, peserta didik, ya dianjurkan untuk membuat resume. Diagendakan pekerjaan rumah atau bacaan berikutnya atau materi berikutnya suruh baca-baca di rumah. Guru memeriksa pekerjaan siswa ya. Dan guru memberikan reward, penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja ataupun kerjasama yang baik. Nah gitu ya. Kalau semuanya bagus, kelompoknya bagus, kasih reward. Bahwa luar biasa. Kalau perlu perorangan kasih reward. Ya, kasih sanjungan, pujian minimal seperti itu. Itu ya. Baru nanti ditutup dengan doa ya. Jadi akhiri dengan salam. Ya. Selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Seperti ini formatnya. Sama ala ngaju berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Ada penilaian afektif, kognitif, psikomotorik dengan POM seperti ini. Nah, bisa dilihat. Ada penilaian diri sendiri, format antar teman. Ada penilaian sikap sosial, sikap spiritual. Ada form penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Penilaian pengetahuan. Formnya seperti ini. Bahkan ada instrumen penilaian aspek pengetahuan, kisi-kisi soal dibuat. Ya, tuh. Ada soalnya sendiri dibuat. Kebetulan di sini soal esai ataupun uraian. Ya. Bahkan ada kunci jawaban. Nah, cantumkan buat di RPP. Ya. Kemudian Nah, kalau ada penilaian tes tertulis, ya bikin formnya seperti ini. Ya. Sehingga nanti direkap nilai akhirnya seperti ini. Sehingga akhirnya simpulkan, apakah peserta didik sudah kompeten atau belum kompeten. Nanti ketahuan setelah dianalisa penilaian-penilaian dari yang tadi di atas. Ini form
penilaian lisan atau tidak tertulis seperti ini, tidak tertulis. Bahkan ada di sini form penilaian keterampilan. Ya, baik penilaian praktek, bentuk instrumen, lembar kerja kelompok, presentasi hafalan dan sebagainya. Keterangan dikerjakan bisa secara kelompok atau perorangan. Ini instrumennya nih seperti ini. Lembar penilaian presentasi, nama siswa, isi, kelancaran, penampilan, skor jumlah, kompeten atau belum kompeten. Ini skornya seperti ini. Lembar penilaiannya. Bahkan ada penilaian diskusi. Ya. Penilaian diskusi. Jadi contoh aja ini mah. Peserta aspek nilai kejelasan ke dalam informasi jumlah skor. Nilai keputusan tidak lanjut ada di sini, ya. Tuntas tidak tuntas ada di sini. Ya. Seperti itu. Nih, nama peserta didik, aspek nilai keaktifan dalam diskusi, keputusan tidak tuntasan atau tidak, tindak lanjut, remedial atau tidak ada di sini formnya. Ya, jadi siapkan, dari PP-nya siapkan form-form yang seperti itu. Bahkan ada ini ya contoh program remedial seperti ini. Ya tinggal diisi nanti, tindak lanjuti. Ada form penilaiannya seperti ini dalam program remedial nih. Nomor peserta didik, nilai ulangannya berapa yang aslinya. Indikator yang belum dikuasai yang mana aja. Ya, bentuk tindak remedial apa? Nilai remedial apa? Ya kalau semua yang belum dikuasai ya tulis di sini. Atau setelah dianalisa mana aja nanti tulis di sini. Ini keterangan. Seperti itu. Pengayangan. Tulis di sini. Mengetahui kepala sekolah siapa. Guru mata pelajaran siapa. Demikian penjelasan dari saya tentang RPP yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan umumnya untuk teman-teman PPG sekalian. Mohon maaf bila kekurangan kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.